Shalom, selamat pagi jemaat yang diberkati Tuhan. Kembali bersama dalam renungan pagi jemaat Gemi Kanaan Medan Selatan. Di hari ini Rabu 26 Februari 2025. Mari siapkan hati, kita akan mendengarkan firman-Nya, kita berdoa. Maha besar Engkau Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat pribadi kami. Kami sungguh bersyukur untuk anugerah-Mu di hari yang baru ini. Terpujilah Engkau. Memulai hari baru kami kembali bersekutu di dalam kebenaran firman-Mu. Kami memohon hikmat Allah, menuntun kami untuk kami mengerti kebenaran firman-Mu, agar kami bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita renungkan bersama sesuai dengan Almanak Gereja Metodis Indonesia dari kitab Kisah Para Rasul 25 ayat 1 sampai ayat 12. Saya membacakan di ayat yang ketiga, ayat yang ketujuh, kemudian di ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Kepadanya mereka meminta suatu anugerah yang merugikan Paulus, yaitu menyuruh Paulus datang ke Yerusalem, sebab mereka sedang merancang pengadaan untuk membunuh dia di tengah jalan. Ayat yang ketujuh. Sesudah Paulus tiba di situ, semua orang Yahudi yang datang dari Yerusalem berdiri mengelilinginya, dan mereka mengemukakan banyak tuduhan berat terhadap dia yang tidak dapat mereka buktikan. Ayat 11. Jadi, jika aku bersalah dan melakukan kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati, aku rela mati. Tetapi, jika apa yang mereka tuduhkan itu terhadap aku tidak benar, tidak ada seorang pun yang berhak menyerahkan aku kepada mereka. Aku naik banding kepada Kaisar. Amin. Jemaat terkasih, tema firman Tuhan mentalitas pengikut Kristus. Banyak orang menghendaki perdamaian di dunia ini, tetapi mereka masih berlaku tidak adil. Jemaat terkasih, ironis sekali, orang menginginkan perdamaian tetapi tidak berlaku adil. Tidak ada perdamaian tanpa keadilan. Bahkan Paus Paulus ke-6 pernah berkata, jika Anda menginginkan perdamaian, perjuangkanlah keadilan. Berarti sesungguhnya tidak ada perdamaian tanpa keadilan. Namun bicara keadilan berarti kita bicara tentang hukum. Lewat lembaga peradilan. Lewat lembaga peradilan seseorang menerima sebuah keadilan. Itu yang kita baca pada bagian ini, bahwa Paulus berada di dalam lembaga peradilan. Kisah ini adalah merupakan sebuah lanjutan yang sempat tertunda untuk sementara sidang Paulus. Kisah lanjutan sidang ini adalah sebuah tuduhan terhadap Paulus yang diberikan oleh orang Yahudi, dan karena tuduhan itu Paulus ditangkap di bait Allah. Namun ketika Paulus ditangkap dan digiring untuk dibunuh, pada saat itu Paulus diselamatkan oleh perwira dan rombongannya, perwira orang Romawi dan rombongannya. Akhirnya Paulus dijebloskan ke dalam penjara. Kita tahu pada saat itu sesungguhnya bahwa orang Yahudi di bawah kekuasaan pemerintahan Romawi. Jemaat yang diberkati Tuhan, tuduhan apa yang diberikan kepada Paulus? Orang Yahudi memberikan tuduhan bahwa Paulus adalah melanggar kekudusan hari Sabat. Paulus didakwa dengan mengacaukan orang-orang Yahudi. Paulus dituduh melanggar apa yang menjadi hukum dalam agama orang Yahudi. Itu sebabnya orang Yahudi meminta agar Paulus diadili di Yerusalem. Jemaat terkasih, terkesan ini benar karena Paulus adalah melanggar hukumnya orang Yahudi, maka orang Yahudi meminta agar Paulus diadili di Yerusalem sesuai dengan hukum agamanya orang Yahudi. Tetapi jemaat terkasih, di ayat yang ketiga bagian B, mereka sesungguhnya sudah merancang pengadaan untuk membunuh Paulus di tengah jalan. Ternyata itu maksud jahat mereka. Lalu yang kedua, dalam kisah ini kita melihat bagaimana Paulus sebagai pengikut Kristus memiliki mentalitas Kristus. Dia tidak lari dari masalah. Mentalitas pengikut Kristus sangat nyata dalam dirinya. Dia berani memikul salib. Paulus berani mengambil resiko.
Bahkan Paulus katakan di ayat yang ke-11, jadi jika aku bersalah dan melakukan kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati, aku rela mati. Bahkan Paulus berani untuk mempertaruhkan nyawanya, siap untuk kehilangan nyawanya. Pertanyaannya, apa yang membuat Paulus sampai memiliki mentalitas yang kuat seperti itu? Tentu kita mengingat kisah bagaimana pertemuan Saulus dengan Kristus, sehingga dari Saulus menjadi Paulus. Kita melihat pada kisah ini bahwa sesungguhnya ketika Paulus menerima Yesus Kristus satu-satunya menjadi Tuhan, Juru Selamat, Paulus meninggalkan kehidupan lamanya. Paulus melupakan kehidupan lamanya, meninggalkan kehidupannya yang lama ketika berjumpa dengan Kristus. Jadi perjumpaannya dengan Kristus mempengaruhi kehidupan Paulus menjadi manusia baru, manusia yang diperbaharui oleh kuasa Roh Kudus di dalam Yesus Kristus, sehingga apapun dia lakukan untuk memberitakan Injil, menyaksikan siapa Yesus yang dia sembah. Jadi mentalitas Paulus sebagai pengikut Kristus, karena Paulus sungguh mengetahui, mengenal dengan benar siapa Yesus yang mengutusnya. Jemaat yang diberkati lewat firman Tuhan ini, mari kita berefleksi. Saya percaya setiap kita tentu pernah berjumpa dengan Kristus secara pribadi melalui pengalaman iman kita. Pertanyaannya, sejauh mana itu mempengaruhi kehidupan kita? Pengalaman iman kita sebagai pengikut Kristus sejauh mana mempengaruhi kehidupan kita, sehingga semakin hari kita semakin menjadi orang Kristen yang naik kelas. Mentalitas Kristus, mentalitas sebagai pengikut Kristus ada pada diri kita. Perubahan apa yang terjadi pada diri kita? Mari kita belajar dari kisah kehidupan Paulus. Yang kedua, jemaat terkasih, ada pepatah yang mengatakan, tak berani karena benar, takut karena salah. Paulus menjadi orang yang berani memperjuangkan kebenaran. Mengapa dia berani? Karena Paulus tahu bahwa dia adalah benar. Lalu yang ketiga, hal yang tidak perlu kita contoh, sikap dari orang Yahudi yang berpura-pura berempati kepada Paulus dengan mengatakan bahwa dia harus diadili di Yerusalem. Terkesan sepertinya benar, tetapi ternyata mereka punya rencana jahat, rencana busuk, hendak membunuh Paulus di tengah jalan. Jemaat terkasih, hati-hati. Jangan bermuka manis, jangan munafik, jangan lain di bibir, lain di hati. Ini sifat yang sangat menjijikkan. Sebaiknya ini tidak kita lakukan. Mari bersama berjuang untuk memiliki mentalitas sebagai pengikut Kristus. Amin, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, yang hari ini firman-Mu telah berbicara kepada kami secara pribadi. Tolonglah kami untuk kami terus bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu, memiliki mentalitas pengikut Kristus yang kuat, yang benar-benar berani menyaksikan Kristus dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, segala aktivitas kami satu hari ini kami serahkan kepadamu. Tuhanlah yang memimpin dan memberkati, agar apa yang kami pikirkan dan yang kami kerjakan, Tuhan sajalah yang membuatnya berhasil. Bapa Surgawi, kami juga mau menyerahkan, kami naikkan syukur. Kalau pagi hari ini ada salah seorang jemaat Tuhan yang berulang tahun. Ada Ibu Restuti Boruhuta Barat yang pada tanggal 26 Februari saat ini usianya 68 tahun. Terpujilah Engkau, berkatilah dengan kesehatan, berkatilah dengan kebahagiaan, berkatilah seisi rumahnya, keluarga besarnya. Kami serahkan kepadamu. Bertambah umurnya, bertambahlah cintanya kepada Tuhan. Segala aktivitas kami, pelayanan kami di GEMI, Kanaan Medan Selatan, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkau yang memberkati seluruh pelayanan kami, agar apapun yang kami kerjakan, apapun program yang kami lakukan, itu adalah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat terkasih, Tuhan Yesus memberkati.